Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas materi tentang teks berita, yaitu KD 4.1, menyimpulkan isi berita. Nah, pada kesempatan ini pula, Ibu tidak hanya menjelaskan bagaimana cara menyimpulkan isi berita, tetapi juga akan Ibu jelaskan bagaimana cara meringkas berita tersebut. Baik, mengapa demikian? Karena setelah ringkasan dibuat, itu akan mempermudah kita dalam menyimpulkan isi berita. Baik, langsung mulai ya. Meringkas berita. Kata meringkas adalah suatu cara penyajian singkat suatu karangan asli yang panjang dalam bentuk yang lebih pendek dan efektif. Meringkas berita adalah menulis kembali isi berita dalam teks yang lebih singkat namun tetap berisi unsur-unsur berita, yakni adik Simba. Jadi walaupun nanti kalian meringkas berita, tetap harus memperhatikan unsur-unsur beritanya. Nah, pertemuan sebelumnya sudah Ibu sampaikan tentang unsur-unsur berita. Diingat-ingat lagi ya. Semoga masih ingat, yaitu apa saja sih adik Simba itu? Yaitu apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Kalau dalam bahasa Inggris berarti kan 5W 1H. Kemudian ada 3 langkah meringkas berita. Jadi sebelum kalian nanti melakukan peringkasan terhadap berita, kalian lakukan 3 langkah berikut. Yang pertama adalah mendengarkan atau membaca teks berita dengan seksama. Ya, kalau mendengarkan berarti mendengarkan berita dari awal sampai akhir. Kalau membaca berarti kalian baca keseluruhan isi dari berita tersebut. Kemudian setelah kalian mendengarkan atau membaca berita tersebut, kalian catat atau kalian tentukan unsur-unsur beritanya. Tadi ya, adik Simba apa saja. Kemudian yang ketiga, setelah kalian menentukan unsur-unsur beritanya, kalian sampaikan kembali unsur-unsur berita tersebut secara lengkap dan ringkas. Nah, jadilah setelah itu, setelah unsur-unsur berita kalian tulis kembali dalam satu paragraf, akan menjadi suatu ringkasan berita. Jadi begitu ya cara meringkas suatu berita. Nah, setelah ringkasan selesai, nanti kalian simpulkan menjadi sebuah kesimpulan berita. Nah, apa sih kesimpulan berita itu? Kesimpulan adalah kata-kata akhir dari suatu uraian. Di dalam kesimpulan harus memuat unsur-unsur berita dengan rumusan yang lebih ringkas. Kesimpulan berita harus memanfaatkan ringkasan yang telah dibuat sebelumnya. Ibu ulangi ya. Kesimpulan berita harus memanfaatkan ringkasan yang telah dibuat sebelumnya. Seperti yang tadi Ibu jelaskan bahwa mengapa harus meringkas dulu, karena ketika membuat kesimpulan, ringkasan itulah yang akan dimanfaatkan untuk membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan dapat menggunakan kata-kata berikut. Satu nih, berita tersebut menginformasikan tentang, berita tersebut menyampaikan tentang, gitu ya. Jadi nanti ketika kalian nanti membuat kesimpulan, diawali dengan kalimat seperti itu. Itu kesimpulan berita. Nah, sekarang ada contoh teks berita, bisa diperhatikan ya. Nanti akan ada ringkasan beritanya sampai kesimpulan. 37 pedagang positif COVID-19. Pasar Keputaran Surabaya ditutup sepekan. Pasar Keputaran Utara Surabaya akan ditutup selama sepekan setelah ada banyak pedagang dinyatakan positif COVID-19. Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Irfan Widianto mengatakan, Pasar Keputaran Utara ini mulai diliburkan mulai Selasa 21 Juli 2020 hingga Senin 27 Juli 2020 mendatang.
Ia menyampaikan hasil tes swab yang dilakukan 3 hari berturut-turut sejak 14 sampai 16 Juli 2020 terdapat 37 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pasar Keputaran Utara. Dari dasar itu kami sebagai gugus tugas merekomendasikan agar Pasar Keputaran diliburkan selama 7 hari mulai besok tanggal 21 sampai 27 Juli 2020. Kata Irfan di kantor BPB Linmas Kota Surabaya Senin 21 Juli 2020. Selama ditutup, Irfan menyebut Pasar Keputaran akan disterilkan untuk dilakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan. Selain itu, Satpol PP Surabaya akan menyosialisasikan kepada para pedagang agar membentuk gugus tugas COVID-19 di Pasar Keputaran. Ini dilakukan semata-mata untuk melindungi keselamatan dan kesehatan masyarakat, khususnya para pedagang dan pembeli di pasar itu. Selama libur itu, kami juga minta kepada para pedagang untuk kerja bakti bersih-bersih di standnya masing-masing. Kami juga kumpulkan tokoh masyarakat di situ agar membentuk gugus tugas di Pasar Keputaran. Tutur Irfan. Irfan mengatakan, pedagang di Pasar Keputaran yang merupakan warga Surabaya dan dinyatakan positif COVID-19, mereka diisolasi di Hotel Asrama Haji Sukolilo. Sedangkan bagi warga luar Surabaya diisolasi di Rumah Sakit Darurat Indrapura. Nanti tes swab akan kami ulangi lagi sebelum Pasar Keputaran dibuka kembali, terutama kepada para pedagang yang ada di sana, kata Irfan. Sementara itu, Kepala Satpol PP Kota Surabaya, Edi Kristianto mengatakan, pelaksanaan sterilisasi di Pasar Keputaran akan dilakukan Selasa, 21 Juli 2020 mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat hingga Senin 27 Juli 2020 mendatang pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Selama kegiatan sterilisasi berlangsung, pemerintah Kota Surabaya bersama PD Pasar Surabaya akan melakukan penyemprotan disinfektan. Setiap hari kami lakukan sterilisasi dan juga pembersihan, baik itu sarana prasarana maupun stan-stan yang kelihatan kotor dan bisa menimbulkan terjadinya penular virus, kata Edi. Nantinya, sebelum para pedagang itu berjualan kembali di pasar, mereka harus menunjukkan hasil tes swab yang dengan status negatif COVID-19 kepada petugas di Pasar Keputaran. Selama dilakukan sterilisasi itu, menurut Edi, Dinas Kesehatan Surabaya juga menyiapkan petugas tes swab di lokasi. Jadi kami mohon seluruh pedagang agar sukarela untuk melakukan tes swab. Kita tidak usah takut hasilnya apapun. Ini demi kesehatan dan keselamatan warga Surabaya, khususnya para pedagang, kata dia. Nah, itu tadi ya beritanya. Aduh, lumayan panjang beritanya. Nah, dari berita yang panjang itu kita buat ringkasannya. Tapi sebelum meringkas berita tersebut, tentukan dulu tadi ya, kan ada 3 langkah sebelum kalian meringkas atau dan menyimpulkan. Yang pertama membaca secara keseluruhan. Tadi ya langkah pertama sudah Ibu lakukan, membaca keseluruhan berita walaupun panjang. Kemudian yang kedua, setelah membaca selesai, tentukan unsur-unsur beritanya. Nah, berikut ini unsur-unsur beritanya. Yang pertama ya, apa yang diberitakan? Yaitu Pasar Keputaran Utara Surabaya akan ditutup selama sepekan. Kemudian siapa penggagasnya yang mengusulkan untuk ditutup ya? Yaitu Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya Irfan Widianto. Kapan pelaksanaannya gitu ya? Kapan mulai ditutupnya? Mulai Selasa 21 Juli 2020 hingga Senin 27 Juli 2020 mendatang. Di mana? Di Surabaya. Mengapa? Karena ya, alasannya mengapa pasar itu harus ditutup? Karena terdapat 37 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pasar Keputaran Utara. Yang terakhir, bagaimana? Pasar Keputaran akan disterilkan untuk dilakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan. Itu tadi ya unsur-unsur beritanya. Nah,
Dari unsur-unsur berita tersebut, kita buat ringkasannya. Ringkasan beritanya menjadi seperti ini. Jadi, kata-kata yang terdapat di unsur-unsur beritanya dijadikan satu paragraf. Ini ya, bisa kalian lihat ringkasan beritanya. Pasar Keputaran Utara Surabaya akan ditutup selama sepekan mulai Selasa 21 Juli 2020 hingga Senin 27 Juli 2020 mendatang. Wakil Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kota Surabaya, Irfan Widianto mengatakan hal ini dilakukan karena terdapat 37 orang terkonfirmasi positif COVID-19 di Pasar Keputaran Utara. Pasar Keputaran akan disterilkan untuk dilakukan pembersihan dan penyemprotan disinfektan. Nah, ketika meringkas ini diambil dari mana? Tadi ya dari ini kalimat-kalimat yang ada di jawaban yang ada di unsur-unsur berita ini bisa kalian copas terus jadikan satu paragraf, kemudian kalian perhatikan kalimatnya ya. Oke, selanjutnya adalah setelah ringkasan tersebut selesai dilakukan, kita buat kesimpulannya. Nah, kesimpulan beritanya menjadi seperti ini. Tadi ya, sudah Ibu jelaskan di awal. Ketika menyimpulkan berita, gunakan kalimat berikut. Diawali kalimat seperti ini. Berita tersebut menyampaikan informasi tentang. Nah, tentang apa? Yaitu ditutupnya Pasar Keputaran Surabaya selama sepekan karena 37 orang terkonfirmasi positif COVID-19. Ini kesimpulan beritanya. Nah, ini diambil dari mana? Dengan memanfaatkan ringkasan berita yang tadi. Sampai di sini paham ya? Nah, baik. Kalau paham, selanjutnya ada tugas mandiri untuk kalian, yaitu bacalah teks berita berikut, kemudian buatlah ya ringkasan berita dan kesimpulannya. Baik, nah ini teks beritanya akan Ibu bacakan. Teks beritanya. Nanti kalian ringkas ya. UI terima dana prioritas riset nasional 9,8 miliar rupiah dari pemerintah. Universitas Indonesia atau UI menerima dana prioritas riset nasional senilai 9,8 miliar dari Kementerian Riset dan Teknologi atau Kemristek RI dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDP. UI bersama dengan 16 perguruan tinggi negeri lainnya yang tersebar di Indonesia menerima pendanaan dengan total 50 miliar rupiah. Manajemen UI disebut akan menggunakan dana itu untuk membiayai 11 proposal penelitian dalam kurun waktu maksimal 5 tahun. Diharapkan dukungan ini mampu meningkatkan produktivitas riset dalam negeri dan mengoptimalisasi inovasi dan karya maupun produk anak bangsa, ujar Rektor UI Ari Kunchoro melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com Senin 27 Juli 2020. Pendanaan ini merupakan kesempatan besar bagi peneliti UI untuk berkontribusi terhadap pembangunan Indonesia di masa depan. Timpal Wakil Rektor UI Bidang Riset dan Inovasi Abdul Haris melalui keterangan yang sama. Sebelumnya, Kemristek membuka kesempatan pengiriman proposal untuk program pendanaan prioritas riset nasional 2020. Program ini diselenggarakan dalam rangka mendukung produksi produk nasional yang berkualitas. Dalam PRN 2020 terdapat sejumlah fokus antara lain pangan, energi, kesehatan, transportasi, produk rekayasa keteknikan, pertahanan dan keamanan, kemaritiman, sosial, humaniora, seni dan budaya, serta pendidikan. Nah, itu tadi teks beritanya. Kalian buat ringkasannya. Tapi sebelumnya harus ditentukan unsur-unsurnya. Nah, sudah Ibu buatkan unsur-unsur beritanya, kalian tinggal meringkas dengan mengambil jawaban keterangan yang ada di unsur berita ini. Ya, apa yang diberitakan? Universitas Indonesia menerima dana prioritas riset nasional senilai 9,8 miliar rupiah dari Kementerian Riset dan Teknologi Kemristek RI dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan LPDB. Itu ya apanya.
Kemudian di mana? Di Depok. Kapan? Senin 20 Juli 2020. Siapa? Rektor UI Ari Kunchoro. Kemudian mengapa? Karena Kemristek ingin membuka kesempatan pengiriman proposal untuk program pendanaan prioritas riset nasional 2020. Bagaimana? Manajemen UI disebut akan menggunakan dana itu untuk membiayai 11 proposal penelitian dalam kurun waktu maksimal 5 tahun. Nah, dari unsur-unsur berita ini silahkan kalian tentukan ringkasan beritanya. Setelah kalian meringkas beritanya, ya, kalian simpulkan. Jadi ada dua tugas, yaitu meringkas dan menyimpulkan berita. Baik, silakan nanti kalian kerjakan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.